Misal tanpa otomatis blazer batik ini bidding 1000 sudah dapat posisi 5 besar. Tapi kalau dengan otomatis yang menyala juga, mungkin 1000 ini cuman dapat di peringkat 20, 21, jauh gitu. Bagaimana untuk capai 5 besar? Mungkin bisa biddingnya sampai 1.800, 2.000 rupiah gitu. Kalau keduanya berjalan berbarengan. Tokonya kita lihat dulu dari sisi performa ya. Kalau performanya sudah oke, secara kesehatan tokonya bagus, nggak ada penalti, kesehatan tokonya excellent, nggak ada masalah dari sisi kesehatan toko. Kenapa kok pertama saya mesti cek ke performa toko? Karena gini teman-teman, kalau performa toko jelek, kurang bagus, kalau performa tokonya kurang bagus, lalu kita punya kompetitor performa tokonya bagus nih, terus bidding iklan di bidding yang sama, iklan kita pasti kalah secara posisi karena performa tokonya kurang oke. Nah, singkatnya seperti itu sih. Jadi performa toko harus benar-benar dijaga. Balesin chat, pengiriman nggak boleh terlambat, jangan ada penalti. Ya. Performa toko itu maksudnya yang buat kesehatan tokonya. Iya. Kalau misalnya ada pelanggaran, tapi belum masuk kategori apa namanya dapat poin penalti, tapi beberapa produk ada yang telat gitu loh. Telat pengiriman. Ya, tapi kan biasanya ada 10% tuh. Iya. Misalnya dalam ini 10% itu masuk pelanggaran. Iya. Itu nggak ada 10% itu termasuk ini nggak? Mempengaruhi nggak? Pengaruh sih. Nggak dapat poin penalti kan? Iya, tapi pengaruh sih, karena performanya berarti kurang oke kan. Bagaimanapun juga marketplace itu kepengen menyajikan ke buyer, ke calon buyer, itu toko yang bagus-bagus, intinya gitu. Jangan sampai toko yang kurang bagus itu tetap disajikan, kan nanti buyer ini kan sering komplainnya gini, wah beli di Shopee itu sering ngirimnya terlambat, kan itu nggak enak buat Shopee-nya kan. Nah makanya diutamakan yang performanya bagus, jadi jangan sampai terlambat. Dan hati-hati, kami punya klien yang sering terlambat sampai akhirnya penaltinya banyak dan tokonya ditutup loh. 1 bulan ditutup. Setelah pulih dari 1 bulan, itu pun tidak bisa menjadi star. Masih nunggu 3 bulan kalau nggak salah. Dan itu rugi banget. Jangan sampai terlambat kirim. Kalau terlambatnya misal 1 atau cuma 2 ya masih maklum lah ya. Nah, kalau terlambatnya sering bisa ditutup tokonya. Ada acuannya kok di sini. Nanti bisa dilihat di detailsnya itu. Ya. Oke, kita langsung masuk di iklannya. 1 bulan terakhir belum beriklan, masih coba-coba. Produknya fashion. Oke. Ini kita langsung memilih produk mana yang akan diiklan. Jadi masuk di data bisnis, lalu di produk seperti tadi yang di materi awal, lalu pakai periode 30 hari sebelumnya, performa produk. Ini tadi kriteria udah Ibu ubah ya berarti ya, sewaktu teori tadi. Nah, di sini kita urutkan berdasarkan pengunjungnya yang paling banyak dulu. Misal dari ini berapa? 1, 2, 3, 4. Dari 5 produk ini konversinya paling tinggi kan ini. Outer, bedwing, scarf, cardigan, baju kondangan. Kita lihat harganya berapa kalau kita mau menentukan max bid atau minimum bid.
Ini marginnya berapa ya Bu ya? 30%. Margin 30%. Let's say kalau 30.000 berarti 10.000 lah ya keuntungannya. Betul ya Bu ya? 10.000 lalu di sini konversinya 1,65. Berarti sebentar. Berarti 10.000 dikali 1,65. Cuman 165. Ini tiap pesanan berapa produk yang terjual? Di atas 3. Di atas 3. Berarti kalau tadi per piece-nya kita bisa maksimum bid Rp165, berarti dikali 3 gitu aja. Berarti maksimum bidnya di angka Rp495. Itu maksimum bid. Oke. Kalau mau iklan, kita buat iklan baru, iklan pencarian. Lalu langsung tentukan modalnya, langsung aja. Biar jaga-jaga, biar nggak boncos. Ini kita kasih batasan dulu. Misal per hari 25.000 untuk produk ini. Lalu kita pilih produknya Outer Batwing. Outer Batwing scarf ini ya. Oh iya teman-teman, ini saya ulangin lagi deh. Ini yang sering kali saat beriklan itu keliru ngeklik. Kita klik, kita tunggu dulu. Nah di sini kan ada pilih semua untuk pilih semua produk rekomendasi. Kalau teman-teman nggak mau, ini langsung di uncheck aja. Kalau ini teman-teman cek, di sini kan kelihatan nih ada 30 produk terpilih. Intinya ini dikosongin dulu, jangan sampai ada yang nyangkut. Teman-teman benernya nggak mau ngiklanin, ternyata nggak sengaja teriklan gitu. Ini di uncheck dulu semua, lalu baru cari. Outer Batwing. Ini produknya. Nah, ini kembali lagi ya. Biasanya kami kalau di Gaspol, kami juga lihat penilaian ini. Penilaian 4,7 ini sebenarnya kurang cocok untuk diiklankan. Berarti penilaian produknya kurang bagus. Utamakan yang 4,9 atau 5 untuk diiklankan. Gitu. Tapi karena kita tadi melihatnya berdasarkan peminat pembeli, peminat itu melihatnya dari sini tadi, performa produk, kunjungannya tinggi, konversinya lumayan, makanya kita coba untuk iklankan ini. Di sini juga dapat notif dari Shopee-nya, ini yang terlaris dan sedang tren. Gitu. Memang secara nilainya yang kurang oke, penilaian produknya. Ini kita iklankan, kita sudah tentukan modal. Nah, otomatis ini teman-teman matiin langsung di sini boleh atau nanti juga nggak apa-apa, tapi harus langsung ya. Kalau matiin di sini, tambah kata pencariannya ya langsung di sini. Tapi kalau saya biasanya ini biarin dulu. Ini hanya teknisnya sih, teknis beriklannya. Kalau saya tetap langsung aktifkan iklan. Lalu di sini ada pilihan, apakah mau mengaktifkan iklan produk serupa? Karena saya lihat judulnya
cukup oke, sekalipun kurang lengkap mungkin. Tapi penamaan judulnya ini sudah memuat apa yang dimaksud produknya. Jadi kita bisa nyalakan iklan produk serupa. Oke. Nah, iklan produk serupa itu tadi waktu teori kan udah diinfo kalau sangat tergantung pada judul produk. Kenapa? Kalau iklan pencarian kan kita bisa memasukkan keyword, kata kunci. Kalau produk serupa, kita kan nggak memasukkan keyword. Logika berpikirnya adalah Shopee akan memotong-motong. Jadi Shopee akan slicing dari judul yang ada. Entah itu baju kondangan, entah itu scarf cardigan, entah itu cuman baju, saat ada orang yang mencari itu. Jadi itu logikanya iklan produk serupa. Nah, di sini sudah ada dua iklan yang berjalan. Yang satu iklan pencarian, yang satu iklan produk serupa. Di iklan pencarian, kriterianya saya pilih dulu. Di iklan pencarian sudah ada yang ngeklik dari otomatisnya. Karena tadi kan kita masih set otomatis ya. Lalu baru kita benerin. Kalau oh ya, tadi saya belum sempat menjelaskan apa perbedaan iklan otomatis dengan manual. Ya. Kalau otomatis semuanya pasrah pada Shopee. Shopee yang setting bagaimana algoritmanya kita juga nggak tahu. Kalau manual kita set sendiri kata kuncinya. Keywordnya kita set sendiri. Nah, kalau otomatis ini, kalau nyala, semuanya akan di set Shopee. Di sini manualnya masih belum nyala ya, karena ini masih nol semua, masih dihapus. Kelebihan otomatis kita nggak repot. Benar-benar pasrah, kita cuma menyediakan saldo. Tapi kekurangan otomatis, ya, di saat iklan kita itu sudah maksimal, scale up-nya akan susah. Susah sekali untuk di scale up, karena kita benar-benar pasrah sama Shopee. Mau kita punya budget banyak pun, belum tentu dihabiskan. Jadi untuk scale up susah. Berbeda dengan kita manual. Kalau kita manual, semuanya bergantung kita. Saat kita mining kata kuncinya semakin banyak, semakin jitu, scale up-nya unlimited untuk scale up. Itu perbedaan manual dan otomatis. Kalau manual ya kita harus, kata kuncinya kita harus riset sendiri. Kalau kemarin ngikutin apa yang disampaikan Om Revi saat Lazada, untuk riset kata kunci melalui apa aja? Bisa melalui produknya, product knowledge, bisa melalui typo saat salah ketik, bisa melalui saat kalau kita cari produk di Shopee, misal baju batik gitu ya, kita ketik baju batik, lalu Shopee akan merekomendasikan kan baju batik apa. Nah itu kita bisa pakai juga. Lalu pakai Google Trend bisa. Banyak cara untuk mining kata kunci ini. Jadi itulah perbedaannya otomatis dan manual. Apakah itu bisa ngebantu kita untuk
mencari kata kunci yang lebih akurat gitu. Maksudnya kayak minta Shopee, cariin lah buat aku gitu. Itu maksudnya bisa seperti itu nggak logikanya? Trik itu bisa dipakai sih. Oh, oke. Jadi otomatisnya dinyalakan dulu seminggu, lalu minggu berikutnya Om matiin pakai manual. Biasanya gitu kan ada rekomendasinya ya Om. Pakai rekomendasi. Jadi, Itu juga bisa dipakai. Tapi kalau kami di Gaspol nggak mau buang-buang waktu. karena udah tahu ya Om kurang lebihnya. Iya, kami sudah punya pengalaman dan beberapa riset sebelumnya. Jadi langsung otomatisnya kami matiin. Oh, oke. Ada juga yang datang, Om toko saya sudah beriklan, iklannya sudah bagus, otomatisnya ini nyala, omsetnya bagus. Tapi kok mentok di segini aja, itu tadi yang saya bilang, kekurangan otomatis itu untuk scale up-nya susah. Lalu gimana untuk naikkan lagi? Itu agak mengkhawatirkan, karena pasti saya tanya, boleh nggak otomatisnya dimatikan? Nah, sudah mendulang omset yang gede lalu otomatisnya dimatikan, kan pasti drop tuh di bulan-bulan awal, kan ketakutannya gitu. Tapi kalau dua-duanya berjalan, otomatis dan manual ini berjalan, biasanya, bukan biasanya, ini sudah pasti, manualnya ini pasti mahal banget. Pasti mahal banget. Misal tanpa otomatis blazer batik, ini misal ya, blazer batik ini bidding 1000 sudah dapat posisi 5 besar. Tapi kalau dengan otomatis yang menyala juga, mungkin 1000 ini cuman dapat di peringkat 20, 21, jauh gitu. Bagaimana untuk capai 5 besar? Mungkin bisa biddingnya sampai 1.800, 2.000 rupiah gitu. Kalau keduanya berjalan berbarengan gitu. Kenapa? Karena Shopee pasti mengutamakan yang otomatis. Kan mereka yang set, bukan kita yang set. Iya betul. Kalau dihitung secara per klik, jadinya otomatis ini lebih murah. Per klik ya, Iya. gitu. Lebih murah jatuhnya. Tapi efektifnya. Tapi apakah jitu enggaknya? Belum tentu, gitu. Jadi memang kedua ini itu sering membuat seller kebingungan sih, mau nyalain yang mana. Tapi karena teman-teman di sini kan belajarnya kepengen bisa setting manual, setting mandiri. Nah, kita matikan otomatisnya. Nah, ini contohnya, otomatis baru dinyalakan beberapa menit aja, sudah ada yang ngeklik 3 view-nya sudah 73. Ini kalau kita mau hitung kan ketahuan, biaya 1108 dibagi 3, berarti per kliknya dia kan sekitar 300-an, 350 gitu. Ini kita matikan, lalu kita cari di pencarian. Kita harus tahu produk knowledge-nya dulu, outer, bedwing, scarf, cardigan, baju kondangan, scarf. Kardigan volumenya tinggi sekali. Outer saya nggak pakai karena outer mungkin bisa produk yang lain juga gitu, bukan fashion. Outer kondangan, baju kondangan. Kenapa saya nggak pilih ini? Ini direkomendasikan nih. Saya lebih menghindari kata kunci yang memuat lebih dari 3 kata. Ini kan 4 kata ya. Saya menghindari itu, sekalipun direkomendasikan. Rawan boncos. Lebih baik yang 2 atau 3. 1 itu pun saya hindarin sih benernya. Cuman karena ini kardigan, ya mau nggak mau saya pakai lah. Nanti kalau teman-teman sudah terbiasa, yang penting tahu caranya, nanti akan dapat kok feelingnya di produk teman-teman. Outer batik, batik bukan ya? Ini maksudnya batik bukan ya Bu?
Makanya saat mau riset kata kunci ini agak lama kalau bukan pemilik produk langsung. Makanya kalau kami di Gaspol biasanya sering komunikasi karena kami selalu ada grup tiap klien kan. Kalau ada yang nggak tahu mereka kasih info. Badwing ini memang spesifik ke produk itu ya? Oke. Nah, ya beberapa ini karena fashion itu memang varian kata kuncinya banyak banget. Kita coba yang ada dulu. Tadi kan dapatnya 300 berapa? 365 ya? 390 ya? Itu maksimum bid. Minimum bid 200. Tapi berdasarkan pengalaman, ini karena kami udah punya beberapa riset untuk produk-produk serupa, saya set di 300. Nah, sudah ada beberapa. Ini yang dihapus ini kan yang mungkin tempo hari beriklan ya. Dan biddingnya terlalu tinggi banget. Ini sudah lebih dari 10 kata kunci yang kita pakai sekarang. Lalu mode dinamisnya saya nyalakan. Dinamis di sini itu berbeda dengan dinamis yang di depan. Ini kan ada dinamis juga. Per klik otomatisnya dinyalakan, pengaturan fitur biaya per klik otomatis. Ini mirip dengan dinamis sih. Naik turun sekitar 50% kalau nggak salah. Tapi ini efektif hanya kalau waktu double date aja. Ini posisi sekarang masih off ya. Nggak apa-apa, ini tetap off aja dulu. Lalu manualnya nyala, mode dinamis manualnya nyala. Kalau manual nyala ini bisa naik turun sampai 50%. Kata kunci yang efektif, Shopee akan naikkan biddingnya sampai 50%. Dari 300, berarti Rp450. Maksimum. Tapi juga bisa diturunkan, berarti sampai Rp150. Modalnya juga udah di set. Jadi kita tunggu. Untuk mengevaluasi iklan itu butuh data sekitar 1 minggu. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau misal dalam 2 hari, 3 hari kok trafficnya masih dikit. Ditunggu aja dulu sampai 1 minggu. Setelah 1 minggu kalau dirasa itu trafficnya masih dikit, kita cek produk ini, kata kunci ini, peringkat rata-ratanya di berapa? Kalau peringkat rata-ratanya untuk fashion ya, masih di 20 besar, masih di atas 20, peringkatnya masih di 24, di 25, biddingnya dinaikkan. Kalau fashion kompetisinya cukup ketat, tapi kalau teman-teman bisa ngejar di 1 sampai 15 peringkatnya itu cukup oke sih untuk fashion. Karena biasanya orang belanja fashion itu kan lewat handphone, nggak cuman sekali ketik melihat yang paling atas dibeli, kan mesti scroll gitu kan, bandingin, scroll, lihat gitu. Ya, acuan kami sih untuk fashion ngejarnya 1 sampai 15 lah, diantara itu range-nya. Kalau udah lewat dari 20 peluang terjualnya udah dikit gitu. Jadi yang disarankan Shopee ini jangan diikutin ya.
Jadi selalu diubah. Ini untuk iklan pencarian produk. Lalu ada produk serupa. Yang tadi kita juga belum set, kita cuma mengaktifkan. Jadi tiap kali setting iklan, itu harus masuk dicek lagi, nggak sekedar diaktifkan. Kalau tadi kan iklan produk serupanya cuma diaktifkan. Nah, kita mau lihat, nah kalau kita nggak set kan semuanya otomatis ini. Kita matikan otomatisnya, kita set ikut 300 dulu aja, nggak langsung maksimum bid. Di sini ada dinamis juga, dinamisnya mirip lah dengan pencarian, naik turun 50%. Makanya kalau 300, makanya di sini ditulis range-nya 300 sampai 450. Lalu modalnya jangan lupa di set juga. Setidaknya kalau boncos pun nggak melebihi modal ini, kita kasih batasan gitu. Misal 25.000. Nah, modal ini nggak saklek ya. Teman-teman harus pantau iklan itu hampir setiap hari. Misal kalau saya set modal 25.000, ternyata besok nih, karena kan sekarang sudah siang ya, ternyata besok di tanggal 5, iklan produk ini itu berhenti di jam 12 siang, karena kehabisan bahan bakar, karena karena mentok di modal harian ini. Ya teman-teman harus ubah. Intinya iklan itu harus berjalan 24 jam. Gitu. Ya nanti semoga di bedah toko yang lainnya ada yang bisa kasih contoh seperti ini. Ini karena set dari awal kita kasih batasan modal harian. Lalu di bawah di statistik pengaturan manual. Nah, di sini ada rekomendasi dan kamu mungkin juga suka. Ada 2. Rekomendasi itu muncul di saat halaman depan Shopee. Saat teman-teman buka Shopee, ada rekomendasi di situ. Berdasarkan selama ini teman-teman sering cari apa sih? Kalau yang kamu mungkin juga suka, ini saat teman-teman belanja, kan biasanya ditawarin barang lain tuh di bawahnya. Kadang bisa lebih murah, lalu kita pindah haluan. Padahal mau belanja di toko A, karena di bawahnya ada tawaran toko B lebih murah, kita pindah. Nah, contohnya seperti itu posisi ini. Kamu mungkin juga suka. Nah, berdasarkan pengalaman kami di Gaspol, kamu mungkin juga suka ini lebih efektif dibandingkan rekomendasi. Makanya biasanya kami tingkat premiumnya ini kami ubah. Tingkat premium itu apa? Biddingnya ini, naikkan biaya iklan untuk setiap lokasi penempatan dengan mengatur tingkat premium. Jadi kalau diatur ke 100%, maka biaya iklan, kalau tadi kan kita set 300, bisa naik sampai 600, bisa naik 100%, maksimum. Tapi kami biasanya nggak 100%, ini berdasarkan experience ya, kami set di 20%. Ini Shopee sering gini nih, udah di set nggak berubah, nungguin beberapa, nah 20%. Kita tunggu 1 minggu ke depan. Ini untuk yang produk serupa. Lalu kita tambah yang pencarian produk tadi, saya ketinggalan. Tadi kan kita berdasarkan rekomendasi Shopee aja, nambahin kata kuncinya. Nah, bagaimana kalau kita riset sendiri, riset manual, caranya bagaimana? Salah satu contohnya pakai sini, outer Batwing. Nah, ini ada beberapa pilihan yang bisa dipakai nih.
outer batwing kondangan, polos, jumbo, rajut. Ini semua kita bisa pakai yang sesuai dengan produk kita. Silk ini masuk nggak, Ibu? Enggak ya. Scarf, batik ini ya, outer batwing scarf. Di sini pun kita juga muncul kok, nggak usah kita ketik lalu kita biarin, nanti akan muncul rekomendasinya. Nah, belum dipakai. Kalau kita hapus lagi, nanti muncul lagi. Scarf. Nah, belum dipakai. Sekalipun ini volumenya kecil. Jadi teman-teman nggak usah ragu untuk pakai, asal nggak terlalu kecil ya, ya masih oke lah ini. Toh saat kita cari di Shopee tadi, itu salah satu yang direkomendasikan gitu. Ini contoh untuk mining kata kunci, seperti itu. Selain dari produk knowledge-nya sendiri. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tadi kan ada pencocokan luas sama spesifik tuh pas waktu nonton keywordnya, itu gimana ketentuannya biasanya? Thank you. Oke. Tipe pencocokan ada dua, luas dan spesifik. Kalau waktu set di awal, kalau luas itu kan teman-teman udah tahu perbedaannya nggak ya? Kalau luas, misal kardigan wanita, saat ada orang yang cari kardigan wanita jumbo, kata kunci ini juga muncul, iklan kita juga muncul. Tapi kalau spesifik, harus benar-benar orang ngetiknya itu kardigan wanita, baru iklan kita muncul. Kalau ada yang mencari di Shopee kardigan wanita jumbo, iklan kita nggak muncul kalau kita setnya ini spesifik. Nah, makanya kalau setting di awal, saya selalu pakai luas semua. Pakai luas semua, nanti dalam 1 minggu kita evaluasi. Evaluasinya saat boncos, iklan itu boncos, tapi yang ngeklik banyak, kita ubah jadi spesifik. Ini memang treatment tiap kategori berbeda, tiap produk berbeda sih. Tapi yang penting kita harus bisa baca, kita harus bisa baca ini, persentase klik, jumlah kliknya, lalu efektivitasnya. Yang penting parameter-parameter di sini itu kita tahu cara bacanya, kita bisa menentukan saat boncos tapi peminatnya banyak, kita ubah jadi spesifik. Tapi kalau sudah boncos peminatnya dikit, berarti kata kunci itu nggak relevan, kita harus matikan. Tapi setting di awal, kan kita pakai 2 atau 3 kata untuk kata kuncinya. Kardigan wanita, outer wanita, baju kondangan wanita, outer kondangan. Kalau saya selalu set di awal luas semua, untuk dapat traffic dulu sebanyak mungkin. Dari situ kita baru evaluasi yang mana yang mau dipertahankan, yang mana yang mau malah dinaikkan biddingnya, atau yang mana yang dimatikan. Nah itu di tahap evaluasi setelah 1 minggu gitu. Menjawab nggak, Om? Ya. Ada lagi sebelum kita beralih? Ya silakan Bu Cucu dulu. Kalau kata kunci pencarian, pencarian berapa banyak? Apa sebanyak-banyaknya atau gimana? Kata kunci ini? Ya, yang pencarian. Kata kunci ini Shopee itu kasih batasan 200, slotnya hanya 200. Jadi teman-teman nggak bisa sembarangan untuk memakai kata kunci di iklan pencarian ini. Jangan sembarangan, intinya gitu, harus hati-hati, pilih kata kunci yang benar-benar tepat, nggak boleh serampangan. Ada contoh kasusnya gini,
Ada yang jual botol susu bayi, produknya misal ya mereknya Pigeon gitu. Lalu dia langsung nyasar merek-merek yang lain, Aven, Tommy TP dan lain sebagainya, dimasukkan semua. Padahal kata kunci yang berhubungan dengan botol susu Pigeon ini belum dipakai. Alhasil kuota 200 kata kunci ini habis. Kalau kuota 200 habis kita nggak bisa nambah. Sekalipun dihapus kita nggak dapat slot udah. 200 itu yang hidup maupun yang mati. Gitu. Slotnya ada 200. Jadi mesti hati-hati. Risetnya harus benar-benar. Pokoknya kata kunci yang dipakai itu yang berhubungan aja. Jangan menyasar ke yang lain-lain lah. Kan ada tuh orang yang jualannya, contoh lagi apa ya, skincare, lalu nyasarnya kata kuncinya parfum lah. Nah itu hindarin, jangan. Sekalipun mendulang traffic, tapi kan nggak relevan gitu. Bukan traffic yang berkualitas jadinya. Kita buang-buang slot aja untuk kata kunci gitu. Ya, satu tadi. Ya Om, gimana? Untuk posisi produk itu idealnya di peringkat berapa ya Om? Peringkat rata-rata ini ya. Tiap kategori, tiap produk berbeda-beda sih. Cuman acuan kami biasanya kalau fashion, ini kan fashion ya, fashion muslim, 1 sampai 15 oke. Di atas itu sulit untuk terjadi, peluang terjadi penjualannya sulit. Tapi ada beberapa kategori yang harus sampai 5 besar baru oke. Produk-produk yang terakhir, produk sanitary itu 10 besar oke. Jadi memang beda-beda sih treatmentnya itu. Oke, ya terakhir satu sebelum kita beralih toko. Untuk produk-produk yang harus masuk besar, otomatis kan dia duitnya harus gede nih. Kadang kita memang marginnya memang nggak akan sesuai kalau nyesuaiin targetnya 5 besar, terus harus duitnya gede kan nggak gitu. Apakah itu tuh memang pakai triknya dengan kategori produk lain yang dengan marginnya besar, tapi memang harus ada produk yang agak direlakan bodos gitu, atau seperti apa? Memang ada yang pakai strategi subsidi gitu ya. Jadi ada produk yang dikorbankan, tapi ada hero produk juga yang dijaga. Kalau sampai ternyata biddingnya sudah tinggi dan tidak mencapai peringkat rata-rata yang bagus, kemungkinannya antara performa tokonya yang kurang bagus, performa toko itu kesehatan toko, mungkin pengirimannya ada yang terlambat, ada kena penalti, itu juga pengaruh. Atau kompetisi di kategori itu yang terlalu ketat. Contoh, kategori perawatan tubuh, entah itu parfum, skincare, itu kompetisinya gila-gilaan. Sekali bidding bisa 3.000, 4.000 per klik. Sadis sih memang di marketplace seperti itu. Ya tergantung kategorinya apa gitu. Gitu. Ya bisanya kita, atau kalau enggak pakai tips ini. Tipsnya semua kata kuncinya dibikin spesifik. Udah mau nggak mau tuh. Karena kalau luas pasti boncos dan nggak mencapai peringkat yang diinginkan. Jadi mau nggak mau udah spesifik semua. Itu sudah jalan terakhir lah itu. Itu benar-benar kita mau berhemat, kita mau jitu kata kuncinya, hanya orang yang mengetikkan itu iklan kita muncul gitu doang. Karena kompetisi yang terlalu tinggi biasanya seperti itu. Berarti berkaitan dengan kata kunci tadi kan, tadi maksimal ada 200 tuh. Iya. Aktif atau nggak aktif. Kalau misal kita udah benar-benar milih nih
kalau kata kuncinya tidak menghasilkan tapi malah boncos ya dimatikan sih. Enggak boncos sih, cuman emang enggak ada yang listrik, jadi memang enggak. Oh, berarti biddingnya kurang. Sampai nggak muncul iklannya itu berarti biddingnya kurang. Gitu. Kalau biddingnya kurang ya nggak lewat dari 30 peringkatnya udah.